Jangan pernah melakukan 5 hal ini untuk cewek. Hari ini kita akan mendalami aspek krusial, namun sering diabaikan oleh para cowok dalam menjalin hubungan. 5 hal yang tidak boleh lo lakukan untuk seorang cewek, bahkan dengan niat terbaik sekalipun. Terkadang apa yang kita anggap bermanfaat atau romantis, ternyata bisa berdampak buruk. Efek sebaliknya berdampak pada dinamika hubungan lo dengan seseorang. Gue di sini untuk memberitahu lo melalui kendala-kendala umum ini dan membantu lo memahami mengapa hal-hal tersebut mungkin tidak memberikan manfaat. Dan di akhir video ini, lo akan memiliki perspektif yang jelas tentang cara menjaga keseimbangan yang sehat dalam hubungan masa depan lo. Juga pastikan untuk tetap menyimak sampai akhir video, karena ada tips khusus yang mengikat semuanya dan menambahkan dimensi baru pada apa yang telah kita bahas. Yang pertama, memberi terlalu banyak hadiah. Mari kita berbicara tentang hadiah. Misal lo sering memberi dia atau membelikan dia sesuatu, itu bagus bro, tapi ada batasnya. Memberi terlalu banyak hadiah kadang-kadang bisa mengirim pesan yang salah. Mengapa? Mari kita lihat lebih dekat. Hadiah adalah cara yang bagus untuk menunjukkan seseorang yang lo sayangi. Namun menghujaninya dengan terlalu banyak hadiah dapat membuatnya tampak seperti lo mencoba membeli kasih sayang. Jadi daripada membanjirinya dengan hadiah, fokuslah pada membangun ikatan timbal balik yang kuat berdasarkan pemahaman dan pengalaman bersama. Pendekatan ini jauh lebih bermakna dan menunjukkan bahwa dia menghargai lo apa adanya, bukan karena cara dia merespon lo karena lo selalu memberinya sesuatu. Efeknya adalah lo sulit untuk memfilter mana cewek yang benar-benar suka sama lo dan mana yang cuma suka sama duit lo. Yang kedua, selalu mengiyakan. Ini mungkin tampak seperti cara terbaik untuk menyenangkan seseorang, tapi ada sisi buruknya bro. Mari kita cari tahu mengapa terus-menerus mengatakan ya, terutama ketika lo tidak setuju. Dalam artian lo selalu mengiyakan dia meskipun hal tersebut bertentangan dengan pendapat atau perasaan lo. Hal ini dapat membuat lo tampak tidak berdaya atau tidak memiliki keyakinan diri. Hubungan yang sehat dibangun atas dasar saling menghormati dan kejujuran, bukan sekedar persetujuan. Perbedaan pendapat bila dikelola dengan baik justru dapat mempererat relasi hubungan, menunjukkan bahwa kedua belah pihak bisa saling berekspresi dan saling menghormati pandangan masing-masing. Lihat bro, kejujuran lebih menarik daripada bersikap ramah yang terus-terusan mengiyakan dia, karena itu dapat merugikan diri lo sendiri. Yang ketiga, mengubah diri lo sepenuhnya. Mungkin masih dianggap wajar jika ingin membuat dia terkesan, tapi mengubah siapa diri lo sepenuhnya adalah cerita yang berbeda. Mari kita pahami mengapa pendekatan ini bisa lebih merugikan lo. Menyelaraskan diri dengan dia bisa terasa tidak jujur dan menunjukkan bahwa lo tidak percaya diri, bahwa lo perlu menjadi orang lain agar dapat diterima. Hubungan yang sehat melibatkan dua individu yang saling menghargai jati diri mereka yang sebenarnya. Gak masalah untuk mengeksplorasi hal-hal baru untuk kepentingan bersama, tapi kehilangan jati diri lo dalam proses tersebut sangat tidak disarankan bro. Kecuali kalau dia mengubah lo yang dulu nakal menjadi baik, itu bagus. Tapi kalau dia mengubah lo, memaksa lo agar seperti mantan-mantannya yang begini, itu salah bro. Lo akan kehilangan jati diri lo, dan itu sangat tidak nyaman. Yang keempat, selalu mencoba menyelesaikan masalahnya. Wajar jika ingin membantu cewek yang kita sukai, tapi ada garis tipis antara membantu dan melangkahi pemahamannya. Perbedaan ini sangat penting. Jadi mari kita lihat mengapa selalu berusaha memperbaiki keadaan tidak selalu merupakan pendekatan terbaik. Biasanya orang berpikir kalau menyelesaikan masalahnya adalah cara untuk menunjukkan kepedulian. Namun tidak setiap situasi memerlukan solusi. Terkadang yang lebih dibutuhkannya adalah empati dan seseorang yang mau mendengarkan. Makanya bro,
penting untuk menilai situasi. Tanyakan apakah dia memerlukan bantuan atau hanya perlu saran. Hal ini menunjukkan bahwa lo menghargai kemampuannya menangani masalahnya sendiri, dan bahwa lo ada di sana untuk mendukungnya secara emosional. Mendengarkan dan memahami seringkali lebih berharga daripada menawarkan solusi. Selalu berusaha menyelesaikan masalahnya bisa berpotensi melemahkan perasaan atau kemampuannya, yang membuatnya kurang mandiri dan selalu bergantung ke lo. Oleh karena itu bro, penting untuk mendengarkan terlebih dahulu dan menawarkan bantuan hanya ketika dia meminta. Pendekatan ini menumbuhkan lingkungan yang mendukung, di mana dia merasa dipahami dan dihargai atas kemampuan dan perspektifnya sendiri. Yang kelima, pujian yang berlebihan. Sudah menjadi rahasia umum kalau pujian bisa saja menyenangkan. Tapi bagaimana dengan sanjungan yang berlebihan? Ada garis tipis di sini yang penting untuk dipahami. Mari kita telusuri, mengapa memberikan pujian secara berlebihan itu nggak bagus. Pujian adalah cara yang bagus untuk menunjukkan penghargaan. Namun jika berlebihan, pujian bisa saja kehilangan ketulusannya. Dan pujian yang digunakan terlalu sering dapat terlihat kosong atau manipulatif. Hal ini akan membuat lo terlihat seperti cowok yang suka gombal. Akan lebih bermakna jika memberikan pujian yang bijaksana sesekali, karena itu terlihat benar-benar mencerminkan perasaan lo. Pendekatan ini menunjukkan bahwa lo memperhatikan hal-hal yang benar-benar berarti tentang dia. Oke bro, setelah membahas apa yang gak boleh dilakukan, mari kita akhiri dengan yang berharga. Tips bonus, pentingnya perawatan diri dan pertumbuhan pribadi, sambil berfokus pada suatu hubungan. Mari selami mengapa pengembangan pribadi dan perawatan diri sangat penting dalam konteks hubungan. Menjaga diri sendiri, baik secara emosional maupun fisik, itu penting. Itu bukan hanya tentang berpenampilan menarik, tapi merasa nyaman di dalam diri. Juga terlibat dalam aktivitas yang meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional lo, seperti berolahraga, lakuin hobi, atau sekedar meluangkan waktu untuk bersantai. Itu adalah kunci pertumbuhan pribadi, yang juga melibatkan mempelajari hal-hal baru yang menantang diri sendiri dan menjadi versi terbaik dari diri lo. Ketika kedua pasangan secara individu terpenuhi dan bertumbuh dengan memprioritaskan perawatan diri dan pertumbuhan pribadi, akan membawa lo ke dalam diri lo yang lebih sehat dan dalam mengubah hubungan menjadi lebih sehat. Hal ini memastikan bahwa lo tidak kehilangan jati diri lo dalam hubungan tersebut, dan menjamin bahwa lo tidak hanya bergantung pada pasangan lo untuk kebahagiaan atau pengakuan. Terima kasih, semoga bermanfaat.